Oke, inilah perbedaan SMA dan SMK. Manakah yang terbaik di antara keduanya? Dan bagaimana tips untuk memilihnya? Jadi, jangan skip video ini dan dengarkan. Pahami agar kamu paham betul-betul. Dan ingat, jangan dipercepat ataupun diperlambat. Karena langkah awalmu penentu ke depanmu. Setelah lulus SMP, kamu akan dihadapkan dengan dua pilihan. Dua pilihan tersebut adalah ingin masuk SMA ataukah ke SMK. Pada fase ini, kamu sudah mulai menentukan arah tujuan dari kehidupanmu nanti. Apakah kamu ingin melanjutkan kuliah atau ingin langsung memiliki skill dalam bekerja? Oleh sebab itu, simak videonya sampai selesai. Banyak anak yang masih bingung ketika memilih salah satu dari kedua jurusan ini, sehingga tak jarang dari mereka yang merasa salah pilihan dan akhirnya menggendorkan atau mengendornya semangat dalam belajar. Agar tidak bingung, pada kali ini kita akan membahasnya khusus untukmu, apa itu perbedaan SMA dan SMK. Nah, perbedaan SMA dan SMK, ingat, pilihan sekolah Anda menentukan masa depan Anda. Zaman terus berputar. Sejumlah SMK yang dulu tidak sebanyak sekarang ini. Sekarang SMK ada di mana-mana. Berbagai jurusan keahlian dan salah satu tujuannya adalah menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan siap bekerja. Meskipun faktanya, sekarang lulusan SMK penyumbang pengangguran terbesar. SMA yang biasa disingkat atau kepanjangannya yaitu Sekolah Menengah Atas. SMA merupakan satuan pendidikan setelah Sekolah Menengah Pertama atau SMP yang mengutamakan kemampuan teoritis siswa. SMA hanya menyediakan mata pelajaran umum yang dipelajari secara mendalam. Oleh karena itu, lulusan SMA sebenarnya wajib melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi atau kuliah. Sekolah menengah atas atau SMA mengutamakan teori agar rata-rata lulusan mendapatkan nilai ujian dan pengetahuan yang baik dan memuaskan. SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, mengutamakan praktik vokasi, sehingga rata-rata lulusan sudah memiliki keahlian di suatu bidang. Oleh sebab itu, perbedaan antara SMA dan SMK, jadi ada beberapa perbedaan dari SMA dan SMK. Jadi di sini saya akan mengutamakan 10 perbedaannya, yaitu yang pertama, tentu saja, tujuan pendidikan. Pendidikan di SMA dan SMK memiliki tujuan yang berbeda, meskipun pada prinsip dasarnya sama-sama tempat untuk kita menimbu ilmu atau menimba sebuah ilmu. Pendidikan SMA ditujukan buat kamu yang akan fokus melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Sedangkan SMK lebih ditujukan buat kamu yang ingin terjun di dunia kerja dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan jurusan yang relevan saat kamu SMK. Ya, tapi sayangnya masih banyak siswa yang salah dalam memilih SMA atau SMK dan belum mengetahui tujuan yang jelas saat memilih SMA dan SMK. Kebanyakan siswa memilih cuman ikut-ikutan teman, buat gengsi-gengsian, dan berjuta-juta alasan yang tidak relevan dengan tujuan masa depannya. Padahal setelah mereka tamat, mereka akan jalan sendiri-sendiri. Jadi dahulukan masa depanmu. Yang kedua, tentu saja mengenai biaya pendidikan. Biaya pendidikan di SMA relatif lebih murah
bila dibandingkan dengan pendidikan di SMK. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kegiatan praktik yang dilakukan saat menempuh pendidikan di SMK dibandingkan dengan SMA yang lebih banyak pelajaran bersifat teori ketimbang praktiknya, sehingga besaran biaya yang sebenarnya banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sekolah favorit yang tentu saja biayanya jauh lebih mahal dari sekolah biasa pada umumnya. Jadi jenis jurusan SMK yang kamu ambil, ada beberapa jurusan SMK yang memang biayanya sangat mahal, ada juga yang murah ya. Yang ketiga, yaitu mengenai masalah jenis jurusan. Pemilihan jurusan di SMK lebih banyak bila dibandingkan dengan pilihan jurusan di SMA yang tergolong sedikit. Jadi, buat kamu yang ingin fokus menekuni suatu bidang, lebih baik memilih SMK saja, karena banyak pilihan yang bisa kamu pilih sesuai minat dan bakat kamu. Hal ini juga menjadi penentu dipengaruhi oleh tempat sekolah yang kamu tuju ya. Biasanya sekolah favorit memiliki fasilitas dan jenis jurusan yang bervariatif dan sangat lengkap tentunya. Tapi biayanya mahal juga ya. Yang keempat, yaitu tentang pemilihan atau tentang peluang kita di masa depan. Lulusan SMA dan SMK memiliki peluang yang sama untuk sukses di masa depan. Lulusan SMA atau SMK bisa melanjutkan untuk kuliah atau bisa juga bekerja. Tapi lulusan SMK lebih siap di dunia kerja karena saat di bangku sekolah sudah mempunyai skill keahlian khusus yang dipelajari melalui kegiatan praktik magang. Jadi kalau SMK itu ada magangnya ya, sedangkan SMA itu tidak ada. Yang kelima, soal lamanya pendidikan. Pada dasarnya, lama menempuh pendidikan anak SMA dengan anak SMK relatif sama. Namun, ada beberapa jurusan di SMK yang memerlukan praktik yang lebih lama, sehingga waktu pendidikan pun tentu saja jauh lebih lama, yaitu 4 tahun. Ya. Sejak tahun 2017, Kemendikbud meluncurkan program SMK 4 tahun demi meningkatkan kompetensi lulusan pada tahun keempat. Siswa SMK belajar di dunia industri, lebih sering dikenal sebagai PKL. Pastinya kamu sudah tidak asing dengan istilah PKL ini ya. Yang keenam, tempat belajar. Tempat belajar anak SMA lebih banyak belajar di dalam kelas. Sedangkan anak SMK selain belajar di kelas, banyak juga kegiatan praktik yang dilakukan di lapangan atau di lingkungan suatu pekerjaan. Ini dilakukan saat kegiatan praktik magang. Tentu hal ini bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih banyak yang didapatkan oleh anak SMK ketimbang anak SMK. Maksud saya SMA. Yang ketujuh, program magang. Di SMA tidak ada yang namanya program magang, ya, atau kegiatan praktik kerja di lapangan. Sedangkan di SMK tentu saja ada kegiatan PKL atau praktik kerja lapangan yang dilakukan di perusahaan atau industri sesuai dengan bidang skill kamu pelajari pada saat bangku SMK. Yang kedelapan, dunia kerja. Lulusan SMA belum siap untuk bekerja secara skill, sedangkan anak SMK memang sudah dipersiapkan untuk siap bekerja setelah lulus dari belajar dan kemungkinan besar diterima di dunia kerja, sehingga kegiatan belajar lebih banyak kegiatan praktiknya dibanding pelajaran teorinya. Yang kesembilan, kemandirian. Anak SMK lebih mandiri secara mental dibanding anak SMA karena anak SMK sudah terbiasa
dan terlatih menghadapi masalah saat kegiatan praktik dalam bekerja, sehingga membuat anak SMK terbilang lebih mandiri dibanding dengan anak SMA. Namun, hal ini tentu dipengaruhi oleh karakter kamu. Jadi, tidak ada yang menjamin atau tidak ada jaminan wajib kalau anak SMK lebih mandiri ketimbang anak SMA. Tapi idealnya seperti itulah, ya. Yang ke-10, mata pelajaran yang dipelajari. Mata pelajaran di SMA lebih bersifat umum, sedangkan mata pelajaran yang dipelajari di SMK lebih spesifik karena adanya jurusan. Dari jurusan-jurusan tersebut, belajar di SMK hampir menyerupai kegiatan belajar di bangku kuliah karena lebih menjurus ke satu bidang tertentu secara spesifik dan mendalam. Baiklah, untuk lebih jelasnya akan saya berikan tabel perbedaan agar kamu makin paham antara perbedaan SMA dan SMK. Oke, jadi inilah tabelnya perbedaannya ya. Yang pertama, di SMA ditujukan untuk siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan di SMK ditujukan untuk siswa yang ingin bekerja langsung ya. Dan dapat juga melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang kedua, di SMA biaya pendidikan relatif lebih murah. Sedangkan di SMK biaya pendidikan lebih mahal. Yang ketiga, pilihan jurusan di SMA sedikit, sedangkan di SMK pilihan jurusan lebih banyak. Yang keempat, di SMA belum siap dalam dunia kerja, sedangkan di SMK sudah siap bekerja setelah lulus. Yang kelima, di SMA pendidikan selama 3 tahun, sedangkan di SMK pada umumnya lama pendidikan di SMK sama dengan SMA, namun ada beberapa jurusan yang butuh waktu lebih lama. Yang keenam, di SMA, tempat belajar hanya di lingkungan sekolah. Sedangkan di SMK, tempat belajar ada di lingkungan sekolah, dunia usaha, dunia industri, atau perusahaan. Yang ketujuh, di SMA tidak ada program magang. Sedangkan di SMK ada program magang atau praktik di lapangan. Yang kedelapan, belum siap di dunia kerja bagi SMA. Sedangkan SMK lulusannya sudah siap untuk bekerja. Yang kesembilan, anak SMA belum bisa mandiri secara mental, sedangkan anak SMK lebih mandiri karena sudah terbiasa dengan kegiatan praktik dan banyaknya masalah yang dihadapi saat kegiatan praktik. Yang kesepuluh, mata pelajaran di SMA masih bersifat umum, sedangkan di SMK mata pelajaran lebih spesifik. Itulah beberapa perbedaan antara SMA dan SMK lebih jelasnya. Oke, mari kita melanjutkan pembahasannya. Lalu apa tips agar tidak bingung saat memilih SMA atau SMK? Ingat, ini pilihan Anda. Jadi pilihan mempengaruhi kemana Anda akan pergi dan sampai mana tujuan Anda ke depannya. Pilihan Anda akan mempengaruhi masa depan kamu. Jadi kamu adalah yang memutuskan. Ingat, kamu yang memutuskan apa yang harus dilakukan. Berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui segalanya. Jika kita meminta hidayah kepada yang tahu segalanya, hidayah itu pasti benar. Doakan agar pilihan yang kamu pilih adalah pilihan yang terbaik dalam hidupmu. Serahkan semuanya kepada Sang Pencipta untuk meyakinkan diri sendiri bahwa pilihan yang kau ambil adalah benar-benar berguna untukmu di masa depan. Identifikasi bakat dan minat. Bakat dan minat harus diketahui sejak dini mungkin, karena memegang peranan yang sangat penting di dalam hidup dalam menentukan pilihan kamu sekolah di mana. Kesesuaian antara bakat dan minat juga dipengaruhi dalam melaksanakan berbagai kegiatan di sekolah. Ya. Jadi fokuskan konsultasi dengan orang tua atau guru
dan orang yang berpengalaman, terutama di bagian guru BK. Kau harus berkoordinasi ya tentang bakat dan minatmu, karena dia mempelajari tentang psikologi. Ada pepatah, 2 kepala lebih baik dari 1 kepala. 2 kepala atau ide lebih baik dari 1 ide. Anda harus mempertimbangkan bersama hal ketika memilih sekolah. Jika Anda masih ragu dan bingung, coba tanyakan kepada orang tua kamu atau guru kamu di sekolah yang dapat memahami tentang perilakumu. Jadi harus ada solusi yang tepat, karena orang tua dan guru pasti mengetahui pilihan yang terbaik untuk anaknya atau anak didiknya. Berikutnya, cari referensi sekolah. Dimanapun kau ingin sekolah, cari referensinya, akan kemana ke depannya. Kuatkan tekad dan keyakinan kalian. Jadi kuatkan tekad kalian, tumbuhkan sendiri, karena hal tersebut sangat mempengaruhi dalam belajar. Putuskan pilihan sekolahmu. Jadi matang-matanglah dan jangan sampai salah dalam memilih. Oke, baiklah. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah, jika kamu ingin mempelajari ilmu yang lebih luas, namun belum mendetail, maka SMA bisa kamu pilih. Jika kamu ingin mempelajari ilmu yang lebih detail dan mendalam, maka SMK menjadi pilihan yang tepat. Dan anak SMK dipersiapkan untuk bisa terjun di dunia kerja setelah mereka lulus. Jadi, jika kamu berencana untuk bisa bekerja setelah lulus dari sekolah, maka SMK pilihan yang cocok untuk kamu. Ya, jadi ingat, langkah awal adalah penentu kita untuk ke jenjang ke depannya. Jadi jangan pernah ikut-ikutan teman ataupun sahabat, karena mengatakan jangan sampai saya tidak memiliki teman, tidak ada teman yang lebih asik. Percayalah, saya sendiri pernah mengalaminya. Setiap jenjang kita akan diperhadapkan dengan seseorang yang berbeda-beda. Teman kita di masa sekarang akan berganti dengan teman yang baru. Jadi tidak ada yang stabil di dunia ini. Jadi kuncinya, teruslah melangkah, hiraukan semua kalimat-kalimat negatif. Fokuskan dirimu, cari tahu apa bakat dan minatmu. Cocoknya kamu di bidang apa. Dan jangan asal mendaftar. Cari referensi dulu. Ketika saya mengambil jurusan ini, resiko ke depannya apa? Jangkauan kerjanya bagaimana? Ya. Dan untuk kamu yang ingin jadi dokter, tentu saja tidak boleh ambil SMK. Kalau kamu ingin menjadi teknik, kamu bisa ambil jurusan teknik di jurusan SMK dan melanjutkan juga di bangku kuliah jika ingin lebih spesifik lagi, ya. Oleh sebab itu saya pamit undur diri. Silahkan bertanya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa.